Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Selamat sore, Ece Sewa. Apa kabar, Ece? Selamat sore, Alhamdulillah kabar baik. Gimana teman-teman panitia? Kabarnya gimana? Alhamdulillah, Ece baik juga. Nah, kebetulan di sini Ece Sewa menjadi pemateri dari mata kuliah metodologi penelitian, Ece. Sebelum ke pematerian, saya akan memberitahukan terlebih dahulu pemateriannya itu dengan durasi 60 menit dan diisi dengan pematerian dan juga pembahasan soal-soal tahun kemarin dan juga teknis ujiannya gitu, Cek. Kalau memungkinkan. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, uh, saya persilakan kepada Ciseila untuk langsung memulai pematerian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, sore, atau malam dimanapun dan kapanpun teman-teman mendengarkan uh, video ini gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman baik dari panitia maupun segenap teman-teman yang sudah menyempatkan waktu melihat video pembelajaran ini gitu ya. Alhamdulillah dan insya Allah saya diberi amanah untuk bisa menyampaikan materi metode penelitian pada kursus Simagro kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, boleh kita lanjut ke pembahasannya. Baik, sekedar introduksi barangkali di sini mengenai sistematika penulisan usulan penelitian. Menulis usulan penelitian maupun skripsi diperlukan sistematika penulisan yang baik dan juga terstruktur. Dengan adanya penulisan usulan penelitian secara sistematika, maka tulisan yang disajikan akan terpola, tersusun, runtut, logis, dan juga saling terkait agar fenomena penelitian sampai dengan kesimpulan dan implikasi penelitian. Oke, nah sebelumnya saya sudah diberi amanah juga oleh beberapa panitia untuk bisa menyampaikan beberapa muatan materi gitu ya. Nah, namun saya rangkum beberapa materi yang teman-teman panitia sampaikan ke dalam satu materi besar yaitu sistematika penulisan usulan penelitian dari bab 1 sampai dengan bab 3. Kemudian nanti akan ada sedikit pembahasan mengenai penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian atau skripsi ya teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai sistematika penulisan usulan penelitian. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, mungkin kita tanpa banyak basa-basi ya, karena mungkin metode penelitian ini sebetulnya gitu ya lebih mengena apabila teman-teman sendiri secara langsung gitu ya membuat gitu kan sudah apa ya sudah diberi tugas gitu ya oleh Pak Ade Hilman untuk membuat rancangan usulan penelitian gitu. Nah, sebetulnya bagaimana cara memahami mata kuliah metode penelitian ini adalah dengan cara membuat itu gitu teman-teman. Maka teman-teman bisa gitu seperti itu. Oke, nah mungkin ini sedikit saja teori barangkali ya dari saya gitu. Dan juga beberapa referensi yang saya temukan gitu ya mengenai sistematika penulisan usulan penelitian. Dimulai dari bab pertama, di mana bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, kemudian maksud dan tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. Nah, mohon maaf barangkali di sini banyak typo ya atau kurang mengetik gitu ya. Nanti barangkali akan saya perbaiki di PPT yang akan di-share ke teman-teman gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang saya highlight gitu karena memang penting dan terkesan apa ya, saya sendiri sebagai mahasiswa tingkat akhir itu apa ya tertantang gitu ya, apalagi di latar belakang penelitian gitu harus banyak mikir, beda dengan identifikasi masalah, maksud dan tujuan dan juga kegunaan penelitian itu setidaknya akan menuturkan bagaimana latar belakang kita atau latar belakang peneliti. Baik, yang pertama untuk latar belakang penelitian ini, bagaimana cara merumuskannya, perlu teman-teman tahu, di sini saya mencantumkan 3 aspek atau 3 langkah. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi masalah tersebut, yaitu menemukan kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Jadi, sebetulnya gitu ya, dalam penulisan usulan penelitian maupun skripsi ini yang teman-teman harus lakukan adalah, teman-teman harus menemukan masalah gitu ya, harus menemukan kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menemukan nih antara kesenjangan kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan, maka teman-teman bisa mendefinisikan
mendefinisikan masalah tersebut secara objektif dan menemukan sumber utama masalah. Jadi ketika sudah menemukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, maka teman-teman akan menggali kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut secara objektif dan menemukan sumber utama masalahnya itu apa. Kemudian setelah mengetahui sumber utama masalah apa, maka teman-teman akan menawarkan solusi pemecahan masalah. Maka itu yang disebut latar belakang penelitian atau itu yang harus ada di latar belakang penelitian. Kemudian yang kedua ini adalah identifikasi masalah. Nah, ini tidak akan saya bahas banyak gitu ya untuk identifikasi masalah. Biasanya identifikasi masalah ini merupakan uraian dari latar belakang gitu dan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang tersebut gitu. Biasanya latar belakang penelitian ini secara singkat dalam artian tidak banyak gitu ya, tidak sampai 10 atau 5 gitu. Biasanya tergantung kebutuhan gitu ya, tergantung kebutuhan peneliti. Tetapi yang banyak saya temukan gitu biasanya untuk identifikasi masalah tidak lebih dari 2 atau tidak lebih dari 3 seperti itu. Nah, biasanya untuk identifikasi masalah sendiri gitu ya, biasanya diawali dengan apa ya, dengan kata tanya gitu ya, bisa berbentuk apakah atau misalnya dari latar belakang penelitian sendiri misalnya, kemudian diidentifikasi masalahnya ada ditawarkan atau misalnya uraian latar belakangnya itu apakah ada interaksi antar dosis porasi limbah RPH misalnya. Jadi untuk diidentifikasi masalah ini pasti diawali dengan kata tanya gitu, apakah atau berapa seperti itu. Kemudian maksud dan tujuan penelitian sudah pasti teman-teman juga paham ya. Ini maksud dan tujuan penelitian ini untuk apa gitu? Ini akan menjawab ke identifikasi masalah. Kemudian kegunaan penelitian ini banyak sekali referensinya gitu, dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca atau misalnya diharapkan memberikan manfaat gitu ya bagi masyarakat terutama petani gitu ya secara luas seperti itu. Baik, bisa dilanjut. Nah, mungkin di sini ada beberapa contoh gitu ya supaya teman-teman juga bisa paham bagaimana cara menulis latar belakang. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mencoba gitu ya membuat usulan penelitian gitu dengan latar belakang yang mungkin lebih baik daripada ini gitu ya. Mungkin ini aslinya punya saya gitu ya. Teman-teman bisa belajar barangkali ini pun tidak luput dari kesalahan seperti itu ya. Jadi mungkin mari kita breakdown terlebih dahulu gitu ya punya saya. Nah, di sini gitu, yang pertama tadi pada apa ya? Pada aspek saya adalah mengidentifikasi masalah atau menumpukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Terlihat dari yang paling kiri atas gitu ya. Terlihat adanya di sini sudah saya warnai dengan warna pink gitu ya. Kebutuhan jagung di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan industri peternakan. Diperkirakan lebih dari 58% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan pangan hanya sekitar 30% dan sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan juga benih. Nah, di sini pembaca sekilas pun sudah mengetahui gitu bahwasannya memang alinea pertama atau misalnya awal-awal daripada latar belakang saya adalah ingin meneliti jagung yang diperuntukkan untuk pakan gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjut gitu ya. Pada akhir-akhir ini peningkatan produksi jagung nasional banyak menghadapi hambatan. Nah, tadi adanya kesenjangan antara apa namanya? Antara harapan dan juga kenyataan gitu. Harapannya bahwasannya lebih dari 58% kebutuhan jagung dalam negeri itu digunakan untuk pakan. Jadi harus dipenuhi gitu ya, minimal daripada 58%. Tetapi kenyataannya, pada akhir-akhir ini peningkatan produksi jagung nasional menghadapi hambatan karena selain berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, juga karena degradasi lahan pertanian akibat penggunaan pupuk anorganik yang terus-menerus dengan dosis berlebihan tanpa diimbangi penggunaan bahan organik. Nah, di sini sudah tahu gitu ya bahwa kenyataannya tidak banyak lahan pertanian atau misalnya lahan untuk jagung gitu karena salah satunya adalah degradasi lahan karena penggunaan pupuk anorganik yang terus-menerus gitu. Jadi di sini selain daripada saya meneliti jagung, saya juga ingin memberikan perlakuan berupa pupuk organik gitu ya. Sudah di highlight di apa ini namanya screenshot yang kedua gitu ya. Kemudian dilanjut setelah poin pertama gitu dengan mengidentifikasi masalah, maka saya mendefinisikan masalahnya secara objektif dan menemukan sumber masalah utama. Nah,
terlihat di screenshot yang ketiga bahwasannya salah satu teknologi dasar yang digunakan dalam PTT jagung adalah rasionalisasi penggunaan pupuk melalui sistem PTT gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sini sudah terlihat bahwasannya saya itu menawarkan solusi nih ya, bagaimana caranya supaya kebutuhan jagung tetap terpenuhi dalam skala nasional gitu ya, dengan cara salah satunya adalah yang saya tawarkan penggunaan pupuk organik gitu supaya tidak apa ya, supaya tidak mengakibatkan degradasi lahan pertanian gitu ya, yang mengakibatkan lahan-lahan di Indonesia ini semakin hari, semakin tahun, semakin dekade itu menurun gitu, seperti itu. Nah, kemudian diakhiri dengan berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji harusnya ya dikaji yang berkaitan dengan permasalahan dosis porasi limbah RPH dan lama waktu fermentasi untuk menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung yang maksimum. Nah, sebetulnya bisa dirinci kembali barangkali ya di latar belakang itu penelitian saya misalnya jagung gitu ya. Kenapa harus jagung? Teman-teman diuraikan kenapa harus jagung. Kemudian kenapa harus pupuk organik misalnya diuraikan masalah yang terjadi gitu. Kenapa harus pupuk organik seperti itu. Dan sebetulnya ini masih banyak ya karena latar belakang saya tuh panjang sekali gitu. Tetapi memang lebih baik gitu ya latar belakang itu memang memuat dagingnya saja teman-teman tidak terlalu banyak gitu. Oke, bisa dilanjut. Oke, baik. Kita lanjut ke bab kedua ya teman-teman meskipun singkat gitu ya. Yang kedua, ini ada kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Yang pertama ada kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini berisi teori-teori, bisa juga definisi, temuan, postulat, prinsip ya, asumsi yang relevan dan melandasi masalah penelitian guna menggali pemahaman mengenai masalah penelitian dan upaya pemecahannya. Jadi, barangkali ini yang paling mudah untuk dideskripsikan ya untuk kajian pustaka. Misalnya teman-teman ini meneliti jagung, kemudian diberi perlakuan pupuk organik RPH misalnya ya. Nah, kemudian kajian pustakanya apa sih yang harus dikaji gitu? Yang harus dikaji adalah yang pertama mungkin mengenai jagungnya ya, mengenai jagungnya dimulai daripada morfologinya seperti apa gitu, kemudian syarat tumbuhnya seperti apa gitu, kemudian fase pertumbuhannya seperti apa, kemudian dari segi pupuknya, pupuk organik itu apa, kemudian teori mengenai limbah RPH itu seperti itu. Jadi memuat poin-poin apa ya, poin-poin utama topik teman-teman gitu dalam meneliti sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini merupakan logika alur pikir penelitian yang dibangun atau dikonstruksi secara sistematik ya oleh peneliti berdasarkan hasil generalisasi dari tinjauan pustaka. Deduksi logika alur pikir penelitian dibangun sesuai kebutuhan berdasar pada rumusan masalah, upaya pemecahan masalah, dan juga tujuan penelitian. Kemudian pada akhir deduksi, logika alur pikir penelitian dapat digambar dalam bentuk kerangka ya atau skema logis hubungan antara variabel dan dalam penelitian. Nah, mungkin untuk kerangka pemikiran ini menjadi highlight juga ya di materi kali ini. Nanti akan saya tampilkan untuk bagaimana bagaimana merumuskan kerangka pemikiran atau bagaimana bentuk kerangka pemikiran itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah hipotesis gitu. Nah, untuk hipotesis ini merupakan bisa dibilang jawaban sementara barangkali ya teman-teman. Biasanya untuk hipotesis ini adalah uraian dari kerangka berpikir gitu. Nah, biasanya hipotesis ini menjawab identifikasi masalah. Jadi, apabila yang pertama identifikasi masalahnya apakah terjadi interaksi antara bla bla bla, maka nanti di hipotesis jawabannya adalah terdapat interaksi antara dosis bla 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 gitu. Jadi, kalau misalnya diidentifikasi masalah teman-teman itu ada dua, maka hipotesisnya ada dua. Tidak bisa apabila identifikasi masalah teman-teman ada dua, tetapi hipotesisnya ada 6 misalnya, tidak bisa. Itu menuturkan identifikasi masalah. Kemudian selanjutnya, boleh. Nah, mungkin ini contoh daripada kerangka pemikiran ya, teman-teman. Nah, ini saya mengambil dari skripsi kakak tingkat gitu ya. Saya sudah izin gitu ke beliau. Nah, di sini ada perbedaan gitu ya, bukan perbedaan sih, sebetulnya sama saja gitu ya. Cuma yang sebelah kiri ini dia digambar dengan skema gitu ya, di mana adanya yang pertama ini dia apa ya istilahnya
menemukan masalah gitu ya. Masalahnya itu multiplikasi tunas pisang Cavendish in vitro gitu ya. Harga JPT sintetik yang mahal dan sulit diperoleh, kemudian waktu muncul tunas lambat dan jumlah tunas sedikit. Jadi diawali dengan kemunculan masalah gitu ya. Kemudian eh, dicari alternatifnya. Alternatifnya adalah penggunaan JPT organik gitu. Karena tadi harga JPT sintetik itu sangat mahal dan juga sulit diperoleh. Kemudian setelah apa ya, alternatif penggunaan JPT organik itu dia menggunakan ekstrak biji jagung katanya karena memiliki kandungan zeatin berupa sitokinin alami yang berperan dalam mendorong pertumbuhan tunas. Nah, kemudian bagaimana sih si JPT organik ini atau si JPT ekstrak biji jagung ini dapat menunjang keberhasilan tunas pisang Cavendish in vitro gitu dengan penentuan konsentrasi ekstrak biji jagung yang memberikan pengaruh terbaik terhadap multiplikasi tunas pisang Cavendish sehingga bisa dilihat atau bisa didapat output daripada multiplikasi tunas pisang Cavendish itu dengan cara waktu kemunculan tunas, jumlah tunas banyak dan tunas tumbuh yang optimum seperti itu. Jadi ini digambar dengan skema gitu. Barangkali teman-teman yang membaca secara teliti PPT tadi gitu, yang ketiga itu sudah di apa ya sudah dipaparkan gitu ya mengenai apa namanya pada akhir reduksi logika alur pikir penelitian dapat digambar dalam bentuk kerangka gitu ya seperti itu. Nah biasanya ini harus ada gitu ya dalam bentuk kerangka. Kemudian di sebelah kanan ini punya saya gitu ya. Untuk ini punya saya gitu ya. Biasanya gitu ya. Oh iya, biasanya untuk di kerangka berpikir, bukan biasanya lagi harus gitu ya. Di kerangka berpikir itu teman-teman mencantumkan penelitian yang sebelumnya gitu ya. Minimal kalau tidak salah tidak ada minimal maksimalnya. Yang penting sebanyak mungkin sesuai dengan pokoknya sebanyak mungkin sehingga penelitian teman-teman itu dapat dikatakan aktual gitu ya teman-teman seperti itu. Nah, di sini gitu. Ini punya saya secara deskriptif gitu ya. Diawali dengan introduksi gitu ya, limbah ternak adalah sisa bla 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 bla. Kemudian setelah introduksi menekankan bahwasannya limbah ternak RPH ini mampu menjadi pupuk yang baik bagi pertumbuhan jagung gitu ya. Kemudian di sini dipertegas oleh penelitian dari Hartono, Hiola, dan Nur katanya ya salah satu faktor keberhasilan dalam mengolah limbah menjadi pupuk kompos adalah bla 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 blanya gitu. Seperti itu. Sebetulnya untuk kerangka berpikir ini bisa dibilang gampang tidak gampang ya teman-teman, tapi saya rasa ini cukup menantang gitu ya, sama seperti latar belakang tadi dibutuhkan uh, waktu kita untuk berpikir gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya di kerangka berpikir kita banyak gitu ya, apa namanya penelitian sebelumnya atau penelitian penunjang yang mencukupi gitu banyak gitu ya, itu lebih bagus sebetulnya gitu, tapi harus relevan dengan apa yang kita tulis gitu teman-teman. Jangan sampai misalnya kita meneliti pupuk kompos misalnya, pupuk kompos dari azola misalnya, tetapi nanti dimasukkan di kerangka pemikiran itu penelitian terdahulunya ada meneliti pupuk kompos dari RPH misalnya, kan kurang relevan gitu ya, kurang apa ya, kurang relate gitu ya. Kan masih banyak gitu ya pupuk kompos dari azola itu termasuk apa gitu ya, termasuk apa gitu kan, sedangkan dari ini mah limbah ternak gitu kan, itu limbah apa gitu teman-teman. Jadi harus yang relate dan juga relevan seperti itu. Nah, saya pertegas lagi barangkali banyak teman-teman saya juga yang sering diubah di latar belakang dan juga kerangka berpikir. Jadi diusahakan bagi teman-teman nanti yang segera menyusun gitu ya, yang akan OTW menyusun untuk bisa memperhatikan lebih di kerangka berpikir ini supaya bisa lebih detail yang pertama, kemudian yang kedua lebih relate gitu ya. Penentuan dosis gitu ya, tidak bisa sembarangan juga. Misalnya teman-teman ingin meneliti pupuk organik limbah RPH dengan dosis sekian sekian sekian. Kemudian ada dasarnya tidak gitu. Nah, dasarnya ini teman-teman tidak curahkan di latar belakang tetapi di kerangka berpikir ini. Bagaimana bisa dosis 2,5 ton 7,5 ini teman-teman terapkan gitu karena ada dasarnya. Dasarnya semuanya di kerangka berpikir seperti itu. Lanjut. Oke, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah bab 3 di metode penelitian.
Nah, mungkin metode penelitian ini juga termasuk yang mudah-mudah sulit gitu ya. Maksudnya tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit kalau misalnya kita kerjakan secara istiqomah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini di metode penelitian ini ada tempat dan waktu percobaan, kemudian alat dan bahan percobaan, metode penelitian, prosedur percobaan, kemudian parameter pengamatan. Oh ya, barangkali di sini saya pertegas ya, saya barangkali hanya membahas mengenai eh, penelitian yang bersifat eksperimental gitu ya. Sedangkan untuk yang deskriptif, eh, saya belum mengetahui secara banyak gitu ya. Dalam artian eh, punya saya pun saya berkaca dari apa yang sedang saya kerjakan gitu ya, teman-teman. Oke, untuk di tempat dan waktu percobaan, di mana di sini biasanya diisi oleh keterangan waktu dan tempat serta informasi lain yang mencakup ketinggian tempat dan tipe curah hujan di tempat percobaan. Seperti itu. Jadi biasanya keterangan waktu kapan teman-teman akan memulai percobaan, kemudian di mana teman-teman melakukan percobaan dan keterangan lain yang mencakup ketinggian tempat gitu ya. Sebetulnya ini opsional gitu. Bisa ada, bisa tidak, bisa ditambahkan maupun tidak gitu ya. Misalnya ketinggian tempat, kelembaban, tipe curah hujan, dan lain sebagainya itu bisa ditambahkan sebetulnya tergantung dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan percobaan. Biasanya ini opsional juga ya, tergantung dengan kebutuhan daripada penelitian teman-teman sendiri. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian, di mana yang pertama ini berisi metode penelitian yang berbentuknya apakah berbentuk eksperimental ataupun deskriptif gitu. Nah, mungkin teman-teman harus bisa mengetahui secara teori ya, kan sudah belajar dengan Pak Ade Hilman pun barangkali sudah diberikan PowerPoint-nya sudah oleh Pak Ade Hilman gitu ya. Nah, itu boleh dihafalkan, boleh belajar teman-teman dari sana karena materi-materi dulu gitu ya. Karena kan setelah UTS itu presentasi UP ya. Nah, yang diuaskan itu kalau tidak salah materi-materi dulu gitu ya, bukan setelah UTS. Karena setelah UTS mah kan cuma apa namanya? Cuma presentasi UP saja gitu. Nah, selanjutnya rancangan yang digunakan. Nah, rancangan yang digunakan itu apakah RAK atau RAL, kemudian apakah faktorial atau non faktorial. Nah, barangkali sudah belajar juga ya di Rancop gitu ya untuk RAK apa kegunaannya di mana gitu ya. Terus untuk RAL itu apa kegunaannya di mana. Kemudian faktorial dan non faktorial itu seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya prosedur percobaan di mana nah ini dimulai dari tahap awal percobaan ya bisa saja mungkin berbeda-beda ya antara satu sama. Oke, baik kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya ada parameter pengamatan gitu, di mana parameter pengamatan itu terdiri dari parameter pengamatan utama dan parameter pengamatan penunjang. Nah, parameter penunjang ini merupakan pengamatan yang datanya itu tidak dianalisis secara statistik dan juga tujuannya mengetahui adanya pengaruh lain di luar perlakuan. Contohnya untuk parameter pengamatan penunjang ini adalah data curah hujan, analisis kimia tanah sebelum percobaan, dan lain sebagainya gitu ya. Bisa bervariasi tergantung dengan penelitian masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada parameter utama di mana pengamatannya itu datanya diuji secara statistik gitu. Contohnya adalah pertumbuhan dan hasil tanaman yang diuji coba. Misalnya pertumbuhan dan hasil tanaman yang dicoba itu dimulai dari tinggi tanaman, kemudian jumlah daun, diameter batang dan lain sebagainya. Tergantung dengan eh, tanaman yang teman-teman coba gitu atau uji coba. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ini cara membuat kesimpulan penelitian. Sebetulnya cara membuat kesimpulan penelitian itu cukup simpel gitu ya, karena simpulan penelitian ini adalah berisi jawaban atas tujuan dari penelitian. Simpulan ini biasanya dituliskan menggunakan nomor secara berurutan, misalnya satu, 2, 3, dan juga seterusnya. Nah, kemudian simpulan ini juga diambil dari hasil dan pembahasan gitu, teman-teman. Boleh lanjut? Nah, di sini sudah ada gitu ya beberapa contoh dari skripsi kakak tingkat. Di sini misalnya ada tujuannya
untuk mengetahui interaksi antara aplikasi pupuk organik limbah RPH dan interval waktu penyiraman terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada, serta untuk mengetahui dosis pupuk. Nah, yang di-highlight adalah yang pertama ini mengetahui interaksi antara aplikasi pupuk organik dan juga interval waktu. Kemudian yang kedua, mengetahui dosis sporasi limbah RPH dan interval penyiraman berapa hari sekali yang memberikan pertumbuhan yang baik gitu ya bagi tanaman selada. Di sini dijawab di kesimpulan bahwasannya yang pertama, tidak ada interaksi ternyata antara aplikasi pupuk organik dan interval waktu terhadap semua parameter pengamatan. Kemudian yang kedua menjawab em, mengenai dosis pupuk organik gitu ya. Nah, di sini bahwasannya berpengaruh terhadap jumlah daun pada 31 dan 40 HST, jumlah klorofil pada 26 HST, laju tumbuh tanaman periode 26 sampai 31 HST dan bobot bangkasan selada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, untuk kesimpulan ini sebetulnya tidak terlalu sulit karena hanya menjawab dari tujuan penelitian teman-teman. Baik, bisa dilanjut. Nah, kemudian ini ada lagi ya, teman-teman, contoh daripada kesimpulan. Nah, di sini juga tertera bahwasannya tujuannya adalah mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak biji jagung terhadap multiplikasi tunas pisang kapendis dan mengetahui konsentrasi ekstrak biji jagung yang memberikan pengaruh terbaik terhadap multiplikasi tunas pisang. Nah, bisa di-highlight oleh kita bahwasannya nanti kesimpulan yang ingin diambil adalah apakah ada pengaruh konsentrasi atau tidak. Kemudian konsentrasi ekstrak biji jagung yang memberikan pengaruh terbaik itu berapa gitu ya teman-teman. Nah, ini dijawab di kesimpulan bahwasannya ekstrak biji jagung itu berpengaruh terhadap jumlah tunas pisang kapendis pada umur sekian. Kemudian ekstrak biji jagung dengan konsentrasi sekian pada media MS menghasilkan jumlah tunas per botol bla 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 seperti itu. Jadi sudah dapat dipahami barangkali ya untuk kesimpulan dan bagaimana cara menarik kesimpulan dari suatu penelitian. Dilanjut. Nah, mungkin ini ada beberapa catatan yang panitia berikan kepada saya gitu, di mana yang pertama adalah pembahasan UAS tahun kemarin. Nah, perlu diketahui teman-teman untuk UAS tahun kemarin ini, karena setelah UTS itu tidak ada materi ya, hanya berfokus pada, kalau di angkatan saya gitu ya, berfokus pada presentasi kelompok mengenai seminar, mengenai rancangan usulan penelitian gitu ya. Jadi untuk UASnya itu di Google Form. Kemudian materinya itu dari awal teman-teman, dari awal sampai sebelum UTS pokoknya kan itu hanya materi aja ya teman-teman. Nah, boleh teman-teman rangkum kembali, pelajari kembali dari awal pertemuan PPT-nya, PPT dari Bapak sangat useful ya. Boleh dibaca lagi, boleh di boleh dirangkum lagi gitu, boleh dicatat-catat lagi hal-hal penting yang sering Bapak ucapkan, yang sering Bapak review dan lain sebagainya gitu ya. Karena itu akan ada di UAS kalau di saya gitu ya. Dan bentuknya GForm, eh bentuknya dalam bentuk pilihan ganda, maksudnya dalam bentuk pilihan ganda di Google Form kalau saya gitu ya. Kemudian tipe soalnya tadi pilihan ganda kalau saya ya gitu. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu gitu ya karena kan sudah offline gitu ya. Tapi menurut saya teman-teman hafalkan saja, pelajari saja materi-materi sebelum UTS kemarin gitu ya, khususnya teori gitu. Bagaimana cara menyusun dari bab satu sampai dengan terakhir. Kemudian dihafalkan juga atau bukan dihafalkan sih, lebih ke dipelajari kembali, diteliti kembali, ditelaah kembali eh apa namanya eh proposal atau rancangan proposal teman-teman yang teman-teman presentasikan gitu karena barangkali nanti akan ada gitu ya di UAS seperti itu. Kemudian sistem penilaian UASnya saya juga kurang paham dan kurang tahu gitu ya barangkali dari tahun ke tahun ini berbeda atau tidak gitu ya. Kalau dari saya itu sebelumnya memang ada kesepakatan untuk penilaian gitu untuk UTS berapa, untuk UAS berapa gitu. Tapi jangan khawatir lah ya insya Allah untuk metode penelitian teman-teman akan aman gitu ya karena perlu diketahui teman-teman kalau metode penelitian teman-teman ini sampai D atau C gitu ya. Teman-teman mungkin tidak bisa menyusun UP gitu ya nanti di semester 7 atau semester 8 gitu. Harus mengulang kembali gitu ya karena metode penelitian dan juga rancangan percobaan ini menjadi tonggak utama gitu ya dalam penyusunan proposal dan skripsi teman-teman ke depannya seperti itu. Jadi dimohon untuk dimaksimalkan belajar metode penelitian ini gitu. Jangan deg-degan juga, jangan tegang juga gitu. Silahkan berikan yang terbaik gitu ya di ujian kali ini gitu. Khususnya mengenai teori-teori dasar-dasar penulisan proposal gitu seperti itu dan teori-teori mengenai
apa ya, kalau saya mah dulu perbedaan antara eksperimental kemudian deskriptif itu seperti apa, seperti itu. Seperti itu aja sih. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada pertanyaan atau apapun dari teman-teman nantinya boleh disampaikan. Insya Allah akan saya jawab dengan cepat gitu ya, teman-teman. Terima kasih barangkali atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dari kata maupun apa ya yang ada di PowerPoint ini gitu ya yang belum sempurna. Mohon maaf sekali lagi dan semangat bagi teman-teman yang akan menjalankan UAS ke depannya gitu ya. Semoga bisa mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan usaha teman-teman sendiri seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Erika. Baik, terima kasih kepada Cicila. Eh, karena pematerian dan juga pembahasan soal-soal dan konsep penilaian UAS ini juga sudah dijelaskan ya. Eh, jadi saya akhiri pematerian kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Sheila yang sudah mengisi acara kursus mata kuliah metodologi penelitian. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga mendapatkan hasil yang memuaskan di akhir nanti. Baik, karena sudah cukup, saya selaku moderator pamit undur diri. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.